Beberapa jam sebelum Roman tiba di kediaman Viscount Barco, kita bisa melihat bagaimana dia tengah berbicara dengan Chris. Chris, dengan ekspresi panik, bertanya apakah dia benar-benar berniat mengunjungi Viscount Barco. Itu sama saja dengan bunuh diri, seru Chris. Tidak mungkin Viscount Barco akan membiarkan Anda masuk begitu saja, Tuan. Namun, Roman menyela dan bertanya kepadanya, menurutmu, bagaimana hubungan kita dengan keluarga Barco akan berakhir? Chris berpikir sejenak sebelum akhirnya menjawab bahwa dari sudut pandang keluarga Barco, Roman adalah musuh bebuyutan mereka. Karena itu, Chris merasa lebih baik jika mereka menghindari konfrontasi sejauh mungkin. Tapi Roman kembali menyela. Dia menjelaskan bahwa keadaan bisa saja berbeda jika peristiwa sebelumnya tidak terjadi. Namun, sekarang semuanya sudah terjadi, maka dia harus menuntaskannya hingga akhir. Dengan nada serius, dia mengatakan kepada Chris bahwa keluarga Barco memang menyimpan dendam mendalam terhadapnya. Justru karena saat ini mereka sedang berada di titik paling kritis, inilah saat yang tepat untuk mencabut akar dari dendam itu. Sambil menaiki kudanya, dia mengakhiri percakapannya dengan Chris dan mengatakan bahwa dia akan pergi sendirian. Chris, yang semakin terkejut, hanya bisa menjawab dengan patuh, "Saya mengerti, Tuan." Kembali ke masa sekarang, Roman sudah berada di ruang pertemuan keluarga Barco. Dengan rasa penasaran, dia bertanya, "Jadi, apa alasan sebenarnya Viscount Barco mengadakan pertemuan ini?" Viscount Barco, yang sudah sangat kesal dengan kehadiran Roman, semakin marah dan terkejut. Dia bertanya-tanya dalam hati bagaimana mungkin anak muda ini tidak menghormati hierarki di antara para bangsawan, padahal dia bahkan belum mewarisi tanah keluarganya. Dengan nada penuh penghinaan, Viscount Barco berkata, "Bagaimana mungkin kau beraninya mengabaikan perbedaan status?" Dalam upaya terakhir untuk merendahkan Roman, dia melanjutkan, "Baiklah, karena kau hanyalah orang biasa yang tidak memahami hukum aristokrasi, aku akan menjelaskannya kepadamu." Dia kemudian menjelaskan bahwa ikut campur dalam perang tanpa alasan yang sah adalah tindakan ilegal di kerajaan Kairo. Menurut hukum aristokrasi, sebuah perang harus terlebih dahulu memiliki penyebab yang sah, yang kemudian diajukan ke pemerintah pusat untuk mendapatkan persetujuan. Jika penyebab tersebut disetujui, barulah perang teritorial dapat dilakukan. Dengan nada serius, Viscount Barco bertanya kepada Roman, "Apa kau pikir prosedur ini dibuat hanya karena para bangsawan itu bodoh?" Dia melanjutkan, menjelaskan bahwa hukum ini ada untuk melindungi kehormatan setiap bangsawan yang terlibat. Ketidaktahuanmu terhadap hukum aristokrasi bukanlah alasan yang bisa diterima. Dia lalu menegaskan bahwa tindakan Roman telah menyebabkan keluarga Dimitri mengalami degradasi besar-besaran. Karena kebodohanmu, keluarga Dimitri akan menghadapi kritik keras dari para bangsawan di barat laut. Mereka akan dihina karena memiliki anak yang tidak kompeten sepertimu. Roman hanya terdiam sejenak sebelum akhirnya dengan tenang bertanya, "Apakah Anda sudah selesai berbicara?" Viscount Barco, yang semakin marah, hendak membalas, tetapi Roman langsung menyelanya lagi. "Baiklah," katanya, "sekarang saatnya aku menyatakan alasanku." Ekspresi Roman berubah menjadi begitu mengerikan. Kita semua tahu bahwa setiap kali dia menunjukkan wajah seperti ini, sesuatu yang besar akan terjadi. Melihat ekspresi itu, Viscount Barco tampak terkejut sekaligus ketakutan. Kemudian, Roman mulai berbicara. Dia menyebut bahwa sebelumnya, keluarganya dan keluarga Barco pernah berencana untuk menjalin hubungan melalui pernikahan. Namun, kini dia hanya dianggap sebagai orang bodoh yang ditinggalkan begitu saja. Dia lalu bertanya kepada semua yang hadir, "Menurut kalian, kenapa pertunangan itu dibatalkan?" Sambil berbicara, Roman menyebutkan beberapa kemungkinan, seperti reputasinya atau pengalamannya dengan wanita. Namun, tidak ada satupun rumor itu yang benar. Para bangsawan yang hadir mulai saling berbisik, semakin tertarik dengan apa yang dikatakan Roman. Kemudian, dengan ekspresi serius,
Roman mengangkat tangannya dan menunjuk langsung ke Viscount Barco. Dengan suara tegas, dia mengungkapkan kebenaran, alasan sebenarnya adalah karena anak tertua keluarga Barco, Anthony Barco, telah mengancamnya. Ucapan itu membuat Viscount Barco terperanjat. Dia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Roman melanjutkan, menceritakan bahwa semua ini terjadi di sebuah pesta yang diadakan oleh Anthony Barco. Dahulu, dia cukup dekat dengan Anthony dan sering menghadiri pestanya atas undangan pribadinya. Namun, pada saat itu, dia terjebak dalam rencana licik Anthony. Ketika dia tersadar kembali, dia mendapati dirinya berada di kamar yang sama dengan Emily Barco. Anthony lalu menggunakan situasi itu sebagai alasan untuk mengancamnya, memaksanya membatalkan pertunangannya dengan Lawrence. Dengan nada dingin, Roman menegaskan bahwa ini adalah jebakan yang telah dirancang dengan sangat hati-hati untuk memisahkan keluarga Lawrence dari keluarga Dimitri. Para bangsawan yang hadir mulai berbisik di antara mereka. Kata, ancaman, terus terdengar di seluruh ruangan. Roman tersenyum tipis, merasa puas dengan reaksi mereka. Sebuah kelemahan yang terbongkar bukan lagi kelemahan, katanya. Viscount Barco, yang sudah kehilangan kesabaran, berdiri dan membanting meja. Apa kau pikir semua orang akan mempercayai omong kosongmu? Bentaknya dengan marah. Dia melanjutkan, semua orang tahu betapa sampahnya kau di masa lalu. Fakta bahwa kau berusaha menutupi kebenaran di depan para bangsawan ini benar-benar menjijikkan. Namun, Roman tetap tenang. Dengan penuh percaya diri, dia berkata, aku sudah tahu kau akan mengatakan itu. Dia kemudian menambahkan, karena itu, aku akan memberitahumu alasan lain mengapa aku ikut campur dalam perang antara keluarga Lawrence dan Barco. Viscount Barco tampak terkejut. Dia bertanya-tanya, alasan apa lagi yang bisa dimiliki Roman? Roman menatapnya tajam dan berkata, Anthony Barco telah melewati batas. Dia menjelaskan bahwa Anthony telah melecehkan tunangannya, Flora Lawrence. Trauma yang dialami Flora begitu besar hingga dia memutuskan pertunangan mereka. Roman kemudian bertanya kepada Viscount Barco, apakah kau juga akan menyangkal ini? Dengan dingin, dia menambahkan, aku bisa mengonfirmasi ini dengan Flora Lawrence kapan saja. Dalam hati, Roman berpikir bahwa jika Anthony telah menjerumuskannya ke dalam jebakan dengan kebohongan, maka dia hanya perlu menggunakan strategi yang sama untuk membalasnya. Inilah alasan mengapa Roman ikut campur dalam perang ini. Dia melakukannya dengan kekuatannya sendiri agar tidak menyeret keluarganya ke dalam konflik. Ini adalah satu-satunya bentuk balas dendam yang bisa dia lakukan untuk Flora. Kemudian, Roman mengalihkan pandangannya ke seluruh ruangan dan bertanya kepada semua yang hadir, menurut kalian, apakah alasan ini tidak cukup untuk membenarkan keterlibatanku dalam perang ini? Ruangan menjadi hening. Para bangsawan tampak serius, merenungkan kata-kata Roman. Saat itu juga, Roman Dimitri berhasil membalikkan situasi dan mengukuhkan alasan yang mendukung tindakannya dalam perang antara keluarga Lawrence dan Barco. Viscount Barco kini terlihat sangat khawatir. Dalam hatinya, dia sadar bahwa tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Jika dia mencoba menyangkal alasan Roman sekarang, itu tidak akan ada gunanya. Satu-satunya pilihan yang tersisa baginya adalah mencari cara untuk mengulur waktu. Dengan nada tenang, dia berkata kepada Roman, aku tidak percaya dengan kata-katamu. Tapi, aku akan memastikan kebenarannya nanti. Namun, saat dia mulai bersandar di kursinya, mencoba menenangkan diri, Roman tiba-tiba memanggilnya. Viscount, katanya, aku akan memberimu dua pilihan. Roman menatapnya tajam, lalu melanjutkan, pertama, kau bisa menyelesaikan masalah ini dengan menjatuhkan hukuman kepada Anthony Barco, setimpal dengan apa yang telah dia lakukan kepadaku. Kedua, kau bisa membiarkan masalah ini berkembang menjadi konflik yang melibatkan keluarga kita berdua. Ketika Roman mengucapkan pilihan kedua, ekspresinya menjadi semakin gelap dan mengerikan. Lalu, dengan nada dingin, dia menambahkan,
jika kau tidak mengambil keputusan sekarang, aku akan kembali ke keluargaku dan mengungkapkan semuanya kepada ayahku. Kata-kata itu menusuk tajam ke dalam benak Viscount Barco. Seperti biasa, Roman Dimitri berhasil membuatnya terdiam dalam ketakutan. Viscount Barco adalah satu-satunya orang di seluruh seri ini yang selalu menunjukkan ekspresi ngeri, panik, putus asa, dan marah setiap kali berhadapan dengan Roman. Dia sadar bahwa dia harus menghindari konfrontasi dengan keluarga Dimitri dengan cara apapun. Keluarga Barco sudah berada di ujung tanduk karena terlilit utang besar. Jika keluarga Dimitri melawan mereka dalam situasi ini, maka itu akan menjadi akhir dari keluarga Barco di wilayah barat laut. Dalam hatinya, dia mengutuk Roman. Namun, dengan wajah yang mencoba tetap tenang, dia akhirnya berkata, mungkin masalah antara Anthony dan kau tidak perlu sampai melibatkan langsung keluarga kita. Dia menatap Roman dengan penuh perhitungan dan berkata, aku akan memastikan Anthony meminta maaf padamu. Bahkan, dia akan berlutut di hadapanmu. Apakah itu cukup bagimu? Namun, Roman langsung menyela, jadi, kau ingin Anthony Barco berlutut. Viscount Barco terkejut. Apa maksudmu dengan itu? Roman menatapnya dingin. Di dunia mana seorang pelaku kejahatan berhak menentukan hukumannya sendiri? Katanya, akulah yang akan menentukan hukuman untuk Anthony Barco. Beberapa jam kemudian, Anthony Barco berlutut di hadapan ayahnya, wajahnya penuh ketakutan. Tidak, aku tidak mau melakukan ini, katanya dengan suara gemetar. Namun, ayahnya hanya menatapnya dingin dan berkata, tidak ada pilihan lain. Kalian akan bertarung dalam duel kehormatan. Anthony menatap ayahnya dengan putus asa. Ayah, apakah kau benar-benar ingin mempertaruhkan nyawaku? Wajahnya semakin pucat saat dia berteriak, tidak mungkin aku membiarkan bajingan itu menang. Aku tidak akan mati seperti ini. Dia merangkak lebih dekat, mencengkeram kaki ayahnya dengan tangan gemetar. Ayah, tolong tolak tawaran Roman Dimitri. Namun, Viscount Barco kehilangan kesabaran. Dengan suara lantang, dia membentak, kendalikan dirimu. Anthony terdiam. Sang Viscount menatapnya tajam dan berkata, kau adalah putra sulung keluarga Barco. Sejak hari kau dipilih sebagai penerus, hidupmu bukan lagi milikmu sendiri. Hidupmu terikat dengan keluarga ini. Hadapilah kenyataan itu. Jangan pernah melupakan penghinaan ini. Bersiaplah, bahkan jika kau harus kehilangan satu lengan. Setelah mengatakan itu, Viscount Barco berbalik dan meninggalkan ruangan, meninggalkan Anthony yang terduduk di lantai dengan tubuh gemetar dan air mata mengalir di wajahnya. Dalam pikirannya, Anthony membayangkan Roman Dimitri, dan ketakutannya semakin menjadi-jadi. Tidak, aku tidak mau, bisiknya sambil terisak. Beberapa jam kemudian, para bangsawan yang menghadiri pertemuan antara Viscount dan Roman menjadi saksi atas duel antara Anthony dan Roman. Sekilas, Anthony terlihat menyedihkan, bahkan jika pantas menerimanya, pemandangan ini tetap terasa menyedihkan. Anthony, dengan suara gemetar, mengakui bahwa ia sangat menyukai Flora. Ia mungkin kehilangan akal begitu mendengar bahwa Flora telah bertunangan dengan Roman. Dengan suara penuh isak tangis, ia meminta maaf kepada Roman, mengatakan bahwa ia tidak memiliki niat buruk, dan bertanya apakah Roman telah melupakan bahwa mereka dulu adalah teman baik. Saat Anthony terus berbicara, Roman perlahan mencabut pedangnya. Anthony pun memanggilnya, Roman, sebelum buru-buru meralatnya menjadi Tuan Roman. Dengan wajah penuh ketakutan, ia memohon, tolong ampuni hidupku kali ini. Jika kau melakukannya, aku, Anthony Barco, bersumpah akan membayar utang ini selama sisa hidupku. Para bangsawan yang hadir merasa jijik melihat Anthony memohon dengan cara yang begitu menyedihkan. Bahkan sang Viscount, yang sering menghina anaknya dalam pikirannya, menganggapnya bodoh dan tolol. Roman menatap Anthony dengan dingin dan berkata, membayarnya seumur hidup. Kau bahkan tidak bisa membayar utang yang kau pinjam dari bank emas. Sudah lupa. Viscount Barco mulai khawatir,
menyadari bahwa nyawa anaknya dalam bahaya. Namun, sebelum ia bisa mengatakan sesuatu, Roman mendekati Anthony dan berbisik di telinganya, "Tidak ada alasan untuk mengampunimu." Tanpa ragu, Roman menancapkan pedangnya ke torso Anthony Barco. Setelah itu, sebuah ingatan dari kehidupan masa lalu Roman muncul. Dalam kehidupan sebelumnya, Baek Jong Hyuk pernah mengalami konflik hidup dan mati. Tidak hanya harus bertahan dari upaya pembunuhan oleh saudara-saudaranya setiap malam, tetapi ia juga menusuk mereka tepat di jantung untuk memastikan mereka tidak bisa bangkit kembali dan bertarung dengannya lagi. Saat itu, seorang pria yang mengamati Roman dari kejauhan bertanya apakah ia tahu masalah terbesarnya. Roman tidak menjawab, tetapi pria itu, anak sulung dari 12 anak langit iblis, melanjutkan, mengatakan bahwa setiap kali Roman menganggap seseorang sebagai musuh, ia selalu menyeret mereka menuju kehancuran total. Roman tetap diam, hanya menatap pria itu. Kakaknya melanjutkan, mengatakan bahwa Roman bahkan tidak memberikan sedikit pun toleransi kepada lawan-lawannya. Dan suatu hari, sikap ekstrim itu akan menjadi kelemahannya. Roman berpikir dalam hati bahwa kakaknya memang luar biasa. Tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki kelapangan hati untuk menerima orang-orang yang telah dikalahkannya sebagai bawahan. Namun, Roman tetap teguh pada keyakinannya sendiri. Ia menjawab bahwa ia memahami maksud kakaknya, tetapi bagi Roman, menginjak-injak sepenuhnya mereka yang pernah bermusuhan dengannya adalah cara hidupnya. Itulah bagaimana ia bertahan dalam dunia kultivasi iblis, dan ia akan terus hidup dengan cara yang sama. Roman memiliki prinsip hidup yang kuat. Baginya, satu-satunya cara untuk menghilangkan semua variabel adalah kematian. Kembali ke masa sekarang, setelah menancapkan pedangnya ke perut Anthony, Roman tidak menarik pedangnya kembali. Sebaliknya, ia menggerakkannya ke atas, membelah tubuh Anthony hampir menjadi dua. Tak seorang pun mengira Roman akan membunuh Anthony dengan begitu brutal. Viscount Barco berlari ke arah putranya, tetapi sudah terlambat. Anthony telah kehilangan nyawanya. Memeluk tubuh anaknya yang tak bernyawa, Viscount tampak hancur dan putus asa. Namun, sebelum ia bisa mengatakan sesuatu kepada Roman, Roman menatapnya dan bertanya, apakah ada masalah? Seorang kriminal yang mati dalam duel penghakiman bukanlah hal yang aneh. Viscount Barco dipenuhi amarah. Dengan suara menggema, ia memerintahkan para prajuritnya untuk membunuh iblis yang telah menghabisi putranya. Namun, para prajurit hanya bisa gemetar ketakutan, menatap Roman yang mengeluarkan aura pembunuh yang menekan mereka. Ketika salah satu dari mereka mencoba maju, ia segera menyadari bahwa langkah itu hanya akan membawanya pada kematian. Sambil memeluk jasad anaknya, Viscount Barco bertanya kepada Roman apakah semua ini sudah direncanakannya sejak awal. Begitu Roman datang ke wilayah Barco tanpa membawa seorang pun pengawal, Viscount mulai berpikir bahwa Roman memang telah mempersiapkan ini sejak awal. Roman tetap tenang dan berkata, aku tidak bisa hidup di bawah langit yang sama dengan keluarga Barco. Sejak Anthony Barco mengancamku, ini adalah konsekuensi dari tindakannya. Saat mengatakan itu, Roman menatap para bangsawan yang hadir. Dengan tatapan tajam, ia berkata, jika ada yang masih ingin mempertahankan hubungan mereka dengan keluarga Barco, maka mereka harus berhadapan denganku. Viscount Barco, yang masih belum bisa menerima kematian putranya, bertanya apakah Roman berpikir bahwa ia bisa lolos begitu saja. Roman hanya menjawab dengan santai, apa gunanya mengatakan hal yang tidak perlu. Mulai sekarang, aku akan mengawasi bagaimana keluarga Barco bertahan hidup. Aku akan terus menyerang hingga mereka benar-benar jatuh ke tanah. Saat Roman beranjak pergi, Viscount dan para bangsawan yang hadir hanya bisa berpikir satu hal, mereka telah berurusan dengan orang yang seharusnya tidak mereka ganggu sejak awal. Beberapa hari kemudian, Viscount Barco, yang tidak mampu membayar utangnya ke bank emas, mencoba melarikan diri di tengah malam. Namun, tak lama kemudian, ia ditemukan tewas di sebuah bukit tanpa nama. Keluarga Barco, yang pernah menjadi kekuatan besar di barat laut,
akhirnya berakhir dengan cara yang hina akibat keputusan buruk mereka sendiri. Malam itu, Hans berjalan di lorong rumah keluarga Dimitri saat larut malam. Ia terkejut melihat Roman mendekatinya. Dengan ragu, ia bertanya kemana Roman pergi di tengah malam seperti ini. Roman tersenyum cerah dan berkata, "Bulan malam ini bersinar terang. Aku hanya ingin berjalan-jalan setelah sekian lama. Dan ya, teman-teman, aku berpikir hal yang sama seperti kalian." Mungkin Romanlah yang menghabisi Viscount Barco di tengah hutan tadi. Namun, saat Hans melihat pakaian Roman lebih jelas, ia tampak terkejut. Roman mulai melepas pakaiannya dan memberikannya kepada Hans. Sambil menyerahkan pakaiannya, Roman berkata, "Akhir-akhir ini, semua orang tampak sangat khawatir." Hans merasa bahagia melihat Roman diakui oleh banyak orang. Namun, jika Roman terus menempatkan dirinya dalam bahaya seperti di medan perang, Hans tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Dengan suara serius, ia berkata, "Tuan Roman, tolong selalu berhati-hati." Roman menatap Hans dengan lembut dan berkata, "Aku sudah pernah memberitahumu sebelumnya, Hans. Kau adalah bagian dari keluargaku." Hans tersentuh mendengar kata-kata itu. Ia mengangguk dan berkata bahwa ia selalu mengingatnya. Saat itu, sebuah ingatan dari kehidupan Roman sebelumnya muncul. Sebagai Baek Jong-hyuk, ia telah membantai begitu banyak musuh hingga darah mereka membentuk lautan. Baginya, melindungi orang-orang di bawah kepemimpinannya jauh lebih penting daripada menghancurkan ratusan musuh. Roman menatap Hans dan bertanya, "Apa yang sedang kau pikirkan?" Hans tersenyum dan berkata, "Aku hanya berpikir bahwa Tuan Roman akan selalu melakukan yang terbaik untuk melindungi orang-orang di sekitarnya." Roman tertawa kecil dan berkata, "Tentu saja. Aku tidak akan membiarkan siapapun yang berada di bawah perlindunganku jatuh ke dalam bahaya. Selama aku ada, aku akan menjaga mereka tetap aman." Sementara itu, kekacauan yang terjadi setelah kekalahan keluarga Barco masih terasa. Di sisi lain, keluarga Mellor mengadakan sebuah pertemuan sosial. Elena Mellor, nyonya keluarga tersebut, sedang memikirkan bagaimana perubahan besar telah terjadi. Bahkan para wanita yang sebelumnya mendukung keluarga Barco kini mulai berbalik arah. Ia menyadari bahwa mulai sekarang, keluarga Dimitri akan menjadi pusat kekuatan di barat laut. Ini adalah kesempatan emas bagi keluarga Mellor, yang sejak awal telah berada di pihak Dimitri, untuk semakin memperkuat posisi mereka. Saat itu, Elena Mellor menyambut seorang tamu dengan ramah. Ia tersenyum dan berkata, "Aku sudah menunggu kedatanganmu." Wanita yang ia sapa tampak semakin anggun dan cantik. Ia bukan lain adalah istri Baron Dimitri, Ibu Roman, Rihanna Dimitri. Aku rasa ini pertama kalinya mereka menyebutkan nama Ibu Roman secara langsung. Jadi ya, ini cukup penting. Semua wanita bangsawan yang hadir mulai memuji Rihanna Dimitri. Salah satu dari mereka bahkan berkata bahwa ia telah menyiapkan anggur khusus untuk Rihanna. Satu persatu, para wanita mulai mendekati Rihanna, membanjirinya dengan pujian. Namun, dalam hati, Rihanna memahami situasi ini. Biasanya, ia berinteraksi dengan para bangsawan untuk membangun kekuatan bagi keluarga Dimitri. Ia memiliki bakat luar biasa dalam politik, sesuatu yang tidak dimiliki oleh suaminya, Baron Romero. Bisa dibilang, pasangan ini adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Jika bukan karena perencanaan Rihanna sejak awal, keluarga Dimitri mungkin sudah hancur sebelum mereka bisa mengamankan posisi aristokrat mereka, terutama karena campur tangan keluarga Barco. Dengan anggun, Rihanna berbicara kepada para wanita yang hadir. "Terima kasih telah menghadiri pertemuan ini. Aku percaya bahwa sangat penting bagi kita semua yang tinggal di wilayah ini untuk memahami satu sama lain. Dengan begitu, kita bisa menjalin hubungan yang lebih baik mulai sekarang." Meskipun kata-katanya terdengar sopan, sebenarnya ada makna tersembunyi di dalamnya. Ia secara halus menyinggung para wanita yang dulu mendukung keluarga Barco, namun kini berusaha berpindah pihak. Di saat yang sama,
ia menunjukkan kemurahan hati dengan menerima mereka ke dalam lingkarannya. Semua ini ia lakukan untuk memperkuat faksi pro-Dimitri. Beberapa saat kemudian, di tengah pertemuan itu, seorang wanita tiba-tiba berdiri dan bertanya kepada Rihanna, "Bagaimana pendapat Anda tentang putriku, Veronica?" Wanita itu tersenyum dan melanjutkan, "Aku rasa dia akan menjadi pasangan yang cocok untuk Roman." Mendengar itu, gadis bernama Veronica yang berdiri di belakangnya tampak terkejut dan malu. Wanita itu tertawa kecil dan berkata, "Roman sudah berusia 25 tahun. Ia perlu segera menikah dan membangun keluarga demi masa depan. Tentu saja, aku tidak mengatakan ini hanya karena Veronica adalah putriku." Namun, wanita lain langsung menimpali, "Bukankah Veronica sudah pernah menerima tawaran pernikahan dari keluarga lain?" Tiba-tiba, suasana pertemuan berubah menjadi diskusi sengit tentang siapa yang paling cocok menjadi istri Roman Dimitri. Sementara para wanita sibuk berdebat, Rihanna tetap tenang, menikmati secangkir tehnya. Dalam hati, ia berpikir, selama 6 tahun terakhir, Roman dianggap sebagai aib di kalangan bangsawan. Fakta bahwa ia adalah anak sulung tetapi tidak mewarisi keluarga Dimitri telah membatasi peluangnya. Namun, potensi Roman sebagai seorang ksatria bintang 4 sudah cukup untuk menjamin masa depannya. Bahkan, kini tidak ada pria yang lebih diinginkan sebagai pasangan selain dirinya. Akhirnya, Rihanna menghentikan perdebatan para wanita itu dan berkata dengan lembut, "Aku senang mengetahui bahwa kalian semua berpikir begitu baik tentang putraku." Namun, ia lalu melanjutkan dengan tegas, "Tapi Roman telah terluka terlalu dalam di masa lalu. Daripada membiarkan dua keluarga menentukan nasibnya, aku ingin dia menemukan seseorang yang benar-benar dicintainya. Karena itu, tidak ada gunanya membicarakan perjodohan denganku." Dengan kata lain, Rihanna menutup topik itu tanpa memberi kesempatan lebih lanjut untuk membahas pernikahan Roman. Kata-kata Ibu Roman membuat semua bangsawan yang hadir berpikir dalam hati bahwa, dengan kata lain, siapapun yang berhasil merebut hati Roman akan menjadi pemenangnya. Hal ini membangkitkan semangat mereka karena menyadari bahwa mereka masih memiliki kesempatan untuk menjodohkan Roman dengan salah satu putri mereka. Beberapa malam kemudian, Flora terlihat di perpustakaan, merenungkan bahwa kekuatan adalah hal yang diperlukan untuk bertahan hidup di dunia ini. Jika berbicara secara realistis, keluarga Lawrence telah kalah dalam pertempuran melawan Barco. Flora sempat berpikir bahwa mereka masih memiliki peluang jika bisa bertahan hingga musim dingin. Namun, kenyataan datang seperti banjir besar dengan begitu banyak variabel tak terduga. Namun, entah bagaimana, Roman Dimitri mampu memperkirakan semua variabel tersebut. Dengan keberaniannya, ia menangani setiap tantangan satu persatu dan berhasil menyelamatkan wilayah Lawrence. Saat memikirkan hal ini, bayangan Roman muncul di benak Flora, tampak begitu gagah. Ia pun bertanya-tanya, seperti apa sebenarnya Roman Dimitri. Semakin lama memikirkannya, wajahnya semakin memerah. Namun, ia segera menegur dirinya sendiri. "Aku tidak boleh seperti ini. Aku membenci Roman Dimitri. Kenapa wajahku memerah seperti ini? Dia pria yang sombong dan hanya peduli pada kepentingannya sendiri." Pada saat itu, sebuah pertanyaan muncul di pikirannya. Bagaimana dia bisa menjadi sekuat ini? Sebenarnya, seperti apa dia? Flora mulai merasa penasaran dan ingin tahu lebih banyak tentang Roman. Ia menutup bukunya sejenak dan keluar untuk menghirup udara segar. Saat melihat bunga mawar di taman, ia berkata dalam hati bahwa meskipun ia penasaran, tidak ada lagi hubungan antara mereka. Pernikahan mereka sudah batal, dan tidak ada alasan baginya untuk bertemu Roman Dimitri lagi. Saat sedang larut dalam pikirannya, tiba-tiba seseorang memanggilnya, "Kakak." Flora terkejut dan segera menoleh. Di hadapannya berdiri seorang gadis cantik berambut biru yang berkata bahwa sudah lama mereka tidak bertemu. Terkejut, Flora dengan cepat menyebut namanya, Sylvia. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apa yang dia lakukan di sini.
Sedikit informasi tentang karakter ini, Sylvia Lawrence adalah kerabat jauh dari keluarga Lawrence. Setelah itu, Flora dengan kesal mendatangi kantor ayahnya dan bertanya mengapa keluarga Lawrence mengadakan pesta di wilayah Dimitri tanpa memberitahunya. Ayahnya dengan tenang menjawab bahwa setelah kejadian yang mereka alami, ia telah menyadari banyak hal. Flora telah membuktikan kemampuannya dalam menilai situasi dengan bijak, membedakan yang baik dan buruk dalam keadaan yang tampaknya mustahil. Berkatnya, Roman Dimitri mau bergabung dalam pertempuran, memungkinkan mereka untuk meraih kemenangan dalam perang ini. Ia menambahkan bahwa ia tidak akan mengulangi kesalahannya dengan meremehkan Flora lagi. Viscount Lawrence kini siap mendukung putrinya dalam apapun yang diinginkannya. Selain itu, ia tidak akan lagi memaksa Flora melakukan sesuatu demi keluarga. Dengan suara penuh kehangatan, ia berkata kepada putrinya, "Flora, kau seharusnya hidup sesuai impianmu sendiri." Tersentuh oleh kata-kata itu, Flora menatap ayahnya dan berkata bahwa pidato itu memang menyentuh, tetapi ia tetap ingin pergi ke pesta tersebut. Ia kemudian bertanya mengapa ayahnya mengundang Sylvia ke acara itu. Flora yakin bahwa ayahnya memiliki tujuan lain, mengingat Sylvia datang jauh-jauh dari ibu kota. Viscount Lawrence mengakui bahwa itu hanyalah keserakahannya sendiri. Namun, Flora, yang dengan cepat menganalisis situasi, menyadari bahwa ayahnya berusaha menjalin kembali hubungan dengan keluarga Dimitri melalui Sylvia. Dalam situasi ini, Flora memahami niat ayahnya. Karena itu, karena acara tersebut akan melibatkan Roman, ia memutuskan untuk ikut serta dan menjadi pemandu bagi Sylvia. Terkejut dengan tekad putrinya, Viscount Lawrence berkata bahwa Flora tidak perlu repot melakukan hal seperti ini, karena ia sendiri akan memastikan bahwa putrinya tidak perlu berurusan dengan Roman Dimitri lagi. Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, Flora menatapnya dengan ekspresi menyeramkan dan berkata dengan tegas, "Aku yang akan menjadi pemandunya." Beberapa saat kemudian, di ibu kota kerajaan Kairo, tepatnya di kuil Valhalla, salah satu cabang yang telah didirikan di Kairo. Di dalam kuil, seorang pria sedang membaca gulungan berisi informasi tentang seseorang. Dengan ekspresi ragu, ia bertanya-tanya apakah ini benar. Seorang anak bangsawan dari wilayah terpencil, yang baru berusia 25 tahun, membunuh seorang ksatria aura bintang 4 dalam satu serangan. Itu jelas sesuatu yang mustahil secara realistis. Namun, jika informasi ini bukan sekadar rumor palsu, maka seorang monster berbakat telah lahir di dunia ini. Pria itu berpikir dalam diam, lalu berkata, "Aku harus memastikan ini sendiri." Orang misterius ini tak lain adalah Williams, pendeta penilai peringkat Valhalla. Pesta di wilayah Dimitri. Saat itu, Flora meminta kepada ayahnya agar ia sendiri yang menjadi pemandu sepupunya, Sylvia, di pesta yang akan diadakan di wilayah Dimitri. Karena pesta tersebut dijadwalkan pada sore hari, sejak pagi para gadis bangsawan sudah berkumpul di Dimitri dengan harapan bisa bertemu dengan Roman. Mereka mengenakan gaun terbaik dan membawa perhiasan mahal untuk memperlihatkan kecantikan serta status mereka. Sylvia Lawrence, yang baru turun dari kereta, melihat sekeliling dan berkomentar bahwa tempat itu sama membosankannya seperti yang dikatakan rumor. Saat ia dan para gadis bangsawan lainnya berjalan di jalanan Dimitri, mereka tidak bisa menahan diri untuk mengomentari kondisi sekitar. Jalanan dipenuhi dengan arang, abu, dan serbuk besi, membuat mereka heran bagaimana bisa ada orang yang sanggup tinggal di tempat seperti ini. Tak heran wilayah ini disebut tanah besi, salah satu dari mereka berbisik sinis. Saat itu, sekelompok pekerja tambang berjalan ke arah mereka. Para penambang itu baru saja selesai bekerja dan berbincang dengan gembira. Namun, saat mereka melewati para gadis bangsawan, ekspresi para gadis itu berubah. Mereka menatap para penambang dengan jijik dan berbisik bahwa mereka terlihat seperti pengemis. Flora, yang ikut dalam rombongan itu,
tiba-tiba merasa ada seseorang yang menarik perhatiannya. Ia menoleh dan matanya membelalak. Itu Roman. Sementara itu, Hans, yang tampak panik, berlari menghampiri Roman. Ia mengomel karena Roman kembali ke tambang tanpa memperhatikan penampilannya. Tanpa berpikir panjang, Hans langsung mengeluarkan sapu tangan dan mencoba membersihkan wajah Roman yang penuh debu. "Tuan muda, tolong jaga penampilan Anda. Sapu tangan saya jadi hitam hanya dengan sekali usap," keluh Hans sambil terus mengelap wajah Roman. Roman hanya tersenyum tipis. "Sudah cukup, Hans." Namun, kejadian itu menarik perhatian para gadis bangsawan. Mereka terkejut mendengar Hans memanggil Roman dengan sebutan, "Tuan muda." Seketika, ekspresi mereka berubah, dari jijik menjadi penuh ketertarikan. Di antara mereka, Sylvia diam-diam mengamati Roman dan berpikir bahwa pria itu jauh lebih tampan dari yang ia bayangkan. Matanya menelusuri tubuh Roman, lalu dengan sedikit senyum ia bergumam dalam hati, tubuhnya juga luar biasa. Sylvia ingat ada rumor bahwa Roman kemungkinan besar akan menjadi pewaris keluarga Dimitri. Jika itu benar, maka status Roman semakin tinggi. Ia pun semakin tertarik. Dengan ekspresi polos dan suara lembut, Sylvia berkata kepada gadis-gadis lain, "Bagaimana kalau kita menyapa Roman Dimitri sebelum pesta dimulai?" Gadis-gadis lain setuju, dan mereka segera menghampiri Roman. "Apakah Anda Roman Dimitri?" tanya Sylvia dengan suara ramah. Para gadis lain ikut menyapa Roman dengan sopan, beberapa bahkan tertawa kecil dengan nada genit. Sylvia kemudian memperkenalkan dirinya dengan anggun. "Aku Sylvia dari keluarga Lawrence," katanya sambil tersenyum manis. "Aku ingin mengucapkan terima kasih atas bantuanmu pada keluargaku dalam insiden dengan keluarga Barco." Setelah itu, Sylvia menatap Roman dengan sorot mata penuh ketertarikan. "Selain kuat, ternyata Anda juga lebih tampan daripada yang dikatakan rumor." Saat Sylvia mencoba berbicara lebih jauh, Roman menjawab dengan nada cukup singkat dan langsung. Melihat itu, Sylvia sedikit terkejut. "Oh ya, begitu rupanya," gumamnya, mencoba memahami sikap Roman. Hans yang menyaksikan situasi itu segera berkata kepada Roman, "Tuan muda, kita sebaiknya pergi sekarang." Mendengar hal itu, Sylvia semakin bingung. Sementara itu, Flora, yang sejak tadi mengamati kejadian ini, hanya tertawa kecil. Ia berpikir dalam hati, dia tetap sama seperti dulu. Tidak berubah sedikit pun. Saat Roman dan Hans berjalan pergi, Hans berbisik dengan nada sedikit cemas, "Tuan muda, mereka adalah tamu undangan pesta. Mungkin Anda bisa bersikap sedikit lebih ramah kepada mereka." Namun, Roman menjawab tegas, "Aku mungkin akan melakukannya, jika mereka memang pantas untuk itu. Tapi mereka sudah merendahkan para penambang Dimitri." Hans terdiam, lalu dengan suara hati-hati bertanya, "Kalau boleh tahu, sampai kapan Anda akan terus bekerja di tambang?" "Memang bukan perintah dari Tuan, tapi Anda terus berada di sana setiap hari." Roman memandangnya dengan serius dan berkata, "Akar dari Dimitri ada di industri besi. Lebih dari itu, tambang adalah sumber utama kekuatan kami. Besi yang ditambang dengan darah dan keringat para pekerja, lalu ditempa menjadi peralatan berkualitas tinggi, adalah inti dari Dimitri. Dan memahami semua itu hanya dengan kata-kata saja itu tidak akan cukup. Aku ingin mengalaminya sendiri dan memahami mereka secara langsung." Hans terdiam sejenak, lalu dalam hatinya ia berpikir, Tuan muda telah tumbuh begitu dewasa. Setelah itu, Hans berkata dengan semangat, "Baiklah, kalau begitu, saya akan memastikan bahwa setiap noda di tubuh Anda dibersihkan dengan sempurna." Sementara itu, di tempat lain, para prajurit Roman sedang menjalani latihan pagi mereka di bawah arahan Chris. Henderson tampak berlatih dengan penuh dedikasi, dan Chris mengamati mereka dengan tatapan dalam. Semua prajurit yang mengalami perang melawan Barco kini memiliki loyalitas buta kepada Roman, pikir Chris. Dia tidak hanya mengajarkan mereka cara bertarung, tapi juga teknik fundamental dari kultivasi iblis surgawi,
teknik kultivasi Asura, dan teknik pedang Asura. Roman tidak hanya menciptakan tentara biasa, dia ingin mereka mencapai potensi tertinggi sebagai pendekar aura. Saat itu, Roman berdiri di kejauhan, mengamati mereka. Dalam hatinya, ia berpikir, akhirnya mereka semua telah memiliki kekuatan dasar yang dibutuhkan. Tapi ini masih belum cukup. Sekarang, aku membutuhkan pasukan intelijenku sendiri. Masalahnya, untuk membentuk pasukan intelijen, aku membutuhkan orang dan uang yang banyak. Tapi, aku belum bisa memenuhi kedua hal tersebut. Kemudian, Roman mendekati Chris dan memanggilnya serta bertanya, bagaimana perkembangan latihan kalian semua? Chris menjawab, mereka semua benar-benar semangat dan cepat dalam mempelajari sesuatu. Saya rasa Anda bisa menantikan perkembangan mereka semua. Kemudian Roman mengatakan kepada Chris bahwa ia akan mengajarkan teknik baru, garis awalmu sudah berbeda dari yang lain, kau sudah mempunyai pijakan yang kokoh dari awal, hal itu membuatmu sulit menerima pemahaman yang baru, tapi kurasa kau sudah siap menerimanya sekarang. Nama teknik pedang yang akan aku ajarkan kepadamu adalah Lightning Flash. Teknik pedang Lightning Flash yang dulunya menguasai dunia murim, dan orang yang menggunakan teknik ini disebut sebagai master terkuat di dunia murim. Sekarang saatnya giliran Chris yang mewarisi kekuatan ini, gumam Roman dalam hati. Di malam harinya, pesta di wilayah Dimitri akhirnya dimulai. Para bangsawan berkumpul dengan penuh antusias, menunggu Roman masuk ke dalam aula. Semua orang ingin mendekatinya, mencari koneksi dengannya, atau sekadar mencari keuntungan dari namanya. Seorang pembawa acara mengumumkan, Yang Mulia Roman Dimitri telah tiba. Saat Roman melangkah masuk, suasana langsung berubah. Ia mengenakan setelan elegan dan membawa dirinya dengan penuh percaya diri dan ketenangan. Para wanita bangsawan langsung terpesona. Mereka tidak hanya terkejut dengan penampilannya yang tampan, tetapi juga dengan auranya yang luar biasa. Tak butuh waktu lama bagi para gadis bangsawan untuk segera mengerumuni Roman. "Mengapa Anda pergi begitu saja pagi tadi?" Salah satu dari mereka bertanya. "Kami ingin berbicara dengan Anda sebelum pesta dimulai, tapi Anda tidak memberi kami kesempatan," yang lain menambahkan. Roman menjawab dengan tenang, "Aku baru saja menyelesaikan pekerjaanku hari ini. Aku hanya ingin tampil sedikit lebih rapi untuk acara ini." Mendengar itu, para gadis bangsawan langsung memujinya. "Oh, sekarang kami mengerti. Benar juga, Anda memang luar biasa." Di antara mereka, Sylvia mendekati Roman dengan ekspresi kagum yang dibuat-buat. "Roman Dimitri, Anda benar-benar seperti yang dikatakan dalam rumor," katanya dengan suara lembut. Ia lalu menatap Roman dengan mata berbinar dan berkata dengan nada menggoda, "Aku tidak percaya bahwa seorang pewaris keluarga bangsawan bisa bekerja langsung dengan para penambang. Aku jadi bertanya-tanya, mungkinkah aku juga bisa berubah, jika memiliki seseorang seperti Anda sebagai suami?" Roman hanya tersenyum tipis. "Anda terlalu berlebihan," katanya sambil tertawa kecil. Tak lama kemudian, para bangsawan lain, baik pria maupun wanita, ikut mendekati Roman dan mencoba berbincang dengannya. Roman hanya meladeni mereka dengan santai, tanpa terlalu menunjukkan ketertarikan. Setelah berjam-jam berbicara dengan banyak orang, Roman akhirnya berjalan keluar ke balkon untuk menghirup udara segar. Saat ia menikmati momen ketenangan itu, suara seorang wanita terdengar di belakangnya. "Anda benar-benar aktor yang hebat." Roman menoleh dan melihat Flora Lawrence berdiri di sana dengan senyum kecil di wajahnya. "Aku tidak berpura-pura," jawab Roman santai. Flora tertawa kecil. "Itu mengejutkan. Aku tidak pernah berpikir Anda akan peduli dengan hubungan sosial seperti ini." Roman memandang langit malam sebelum berkata, "Biasanya, aku memang tidak peduli. Tapi pesta ini diadakan karena kerja keras orang tuaku dan para tamu yang ingin mengenalku. Malam ini, kehormatan Dimitri bergantung padaku." Mendengar itu, Flora sedikit terkejut. Ia lalu tersenyum dan berkata dengan nada menggoda, "Aku rasa Anda benar. Dulu,
Justru akulah yang bersikap tidak sopan kepada Anda. Ia memandang Roman dengan mata berbinar, sementara pikirannya dipenuhi dengan berbagai pemikiran tentang pria di hadapannya. Dalam hati, dia berpikir bahwa Roman benar-benar tidak berubah. Hal itu membuatnya penasaran, seperti apa kehidupan yang telah dijalani Roman hingga bisa mempertahankan prinsipnya sekuat itu. Dengan cepat, dia bertanya kepada Roman mengapa dia lebih memprioritaskan bekerja di tambang, dan mengesampingkan bekerja sebagai penempa pandai besi. Tidak ada alasan bagi penerus keluarga untuk dikirim ke tambang. Roman menjawab bahwa jika dia ingin tahu bagaimana keluarga Lawrence bisa mencapai posisi mereka saat ini, dia hanya perlu melihat sejarah mereka. Flora pun bertanya apa maksudnya. Roman menjelaskan bahwa banyak orang mengira keluarga Lawrence naik karena tanah mereka yang subur dan produksi yang melimpah. Namun, kenyataannya, keluarga Lawrence adalah keluarga yang sukses berkat bisnis. Mereka menjual hasil panen atau menukarkannya dengan barang lain, yang membuat mereka berkembang pesat. Inilah alasan mengapa adik laki-laki kepala keluarga Lawrence menjadi pedagang di ibu kota. Flora terkejut mendengar penjelasan itu. Bahkan setelah membaca semua buku keluarganya, dia baru memahami akar sejarah Lawrence dengan begitu jelas. Penasaran, dia bertanya apa hubungannya semua itu dengan pekerjaan Roman di tambang. Roman menjelaskan bahwa akar keluarga Dimitri ada di tambang besi. Jika bukan karena para penambang yang menggali biji besi hari demi hari, keluarga Dimitri tidak akan berada di posisi mereka sekarang. Roman yakin bahwa menghabiskan waktu di tambang besi akan membantunya memahami dan berempati dengan para pekerja. Dia merasa itu adalah tanggung jawab seseorang yang menyandang nama Dimitri. Jawaban itu membuat Flora terdiam. Akhirnya, Roman berkata bahwa dia sudah cukup lama di sini dan akan kembali bergabung ke pesta. Roman berlalu pergi, sementara Flora tetap di balkon, memikirkan kata-kata Roman. Dalam hatinya, dia merasa pikirannya yang selama ini kacau setelah perang akhirnya mulai jernih. Sambil menatap keluar, dia berkata pelan, "Aku yakin ini keputusan yang tepat untuk bertemu dengannya lagi." Beberapa hari setelah semuanya berjalan seperti biasa, Flora memutuskan untuk pergi dari Lawrence menuju ibu kota. Dia berpikir bahwa seperti bunga di rumah kaca, sudah waktunya baginya untuk meninggalkan tempat ini dan melihat dunia luar. Sementara itu, di tambang besi, seorang pria bernama Jacob, sang mandor tambang, sedang menikmati minuman bersama temannya, Hendrik, sang pandai besi yang terkenal. Hendrik bertanya bagaimana keadaan di tambang hari ini. Jacob menjawab bahwa keadaannya tetap sama seperti biasanya, tambang seakan tidak ada habisnya, tidak peduli seberapa banyak mereka menggali setiap hari. Jacob menambahkan bahwa sejauh ini, mereka baru mengembangkan pintu masuk tambang. Bahkan jika keluarga Dimitri menghabiskan puluhan tahun menambang di sana, tambang besi itu tidak akan pernah benar-benar habis. Mendengar itu, Hendrik mengangguk lalu bertanya apakah benar Roman Dimitri telah bekerja di tambang selama lebih dari setengah bulan. Dia penasaran mengapa Jacob tampak begitu tenang mengenai hal itu. Jacob pun mulai menceritakan bagaimana Roman pertama kali datang ke tambang. Setengah bulan sebelumnya, para penambang ramai membicarakan bahwa Roman Dimitri akan bekerja di tambang bersama mereka. Banyak dari mereka bertanya-tanya mengapa seorang bangsawan ingin bekerja di tempat seperti ini. Beberapa dengan percaya diri mengatakan bahwa Roman hanya akan berpura-pura bekerja dan kemudian pergi. Seorang penambang veteran bernama Morgan, yang berambut biru, menyindir bahwa keluarga Dimitri telah kehilangan sentuhannya. Dia mengatakan bahwa jika kepala keluarga ingin mendidik penerusnya, seharusnya hal itu dilakukan sejak lama. Selama ini, mereka terlalu memanjakan para pandai besi dan mengabaikan para penambang. Morgan menambahkan bahwa ketiga penerus keluarga Dimitri belajar menempa besi sejak muda, tetapi tidak pernah belajar tentang pertambangan. Ini menunjukkan dengan jelas bahwa keluarga Dimitri mendiskriminasi mereka. Salah satu penambang lain mencoba menenangkan suasana, tetapi Morgan tetap pada pendiriannya. Bagi Morgan, tambang besi adalah akar keluarga Dimitri,
namun yang mendapatkan semua kejayaan adalah pandai besi. Dia bahkan bersikeras bahwa Roman mungkin dipaksa untuk datang ke tambang dan bahwa dia pasti tidak akan bisa bertahan di sana. Oleh karena itu, mereka berencana menunjukkan kepadanya betapa beratnya pekerjaan di tambang. Saat Roman akhirnya tiba, para penambang yang telah berbaris seakan tidak peduli dengan kehadirannya. Mereka pura-pura tidak mendengar ketika Jacob, sang mandor tambang, memperkenalkan Roman kepada mereka. Roman diam saja, mengamati situasi dengan tenang. Jacob kemudian mengingatkan semua orang untuk selalu mengutamakan satu hal saat berada di tambang, keselamatan. Prioritas pertama adalah keselamatan, prioritas kedua juga keselamatan, dan prioritas ketiga, yang mengalahkan segalanya, tetaplah keselamatan. Semua orang mengangguk setuju kepada kepala tambang. Tak lama setelah itu, para pekerja mulai menyiapkan peralatan yang akan mereka gunakan untuk menambang biji besi hari itu. Roman memperhatikan bahwa mereka benar-benar mengabaikannya, tetapi ia memutuskan untuk tidak peduli dengan sikap mereka. Kemudian, terlihat lambang keluarga Dimitri, menunjukkan bahwa kota tambang ini berada di bawah kekuasaan Dimitri. Roman berpikir sendiri tentang seberapa besar kekuatan yang dimiliki orang-orang Dimitri dan bagaimana mereka mengelola tanah yang mereka tempati. Dia ingin memahami lebih dalam mengenai keluarga Dimitri serta rahasia yang tersembunyi di wilayah mereka demi memperkuat rencananya ke depan. Saat para pekerja mulai bekerja di dalam tambang, mereka terlihat sangat kelelahan. Salah satu dari mereka menyuruh yang lain untuk bergerak lebih cepat karena mereka harus memenuhi target hari itu, yang bahkan belum mencapai setengahnya. Sementara Roman sibuk menumpuk karung berisi biji besi, dia berpikir bahwa para pekerja di sini sangat sistematis. Mereka membagi tugas secara adil, dan keamanan tambang ini juga tidak terlalu buruk. Saat ia sedang larut dalam pikirannya, seseorang mendekatinya dan bertanya, "Kenapa pandai besi Dimitri begitu terkenal?" Orang itu sendiri yang kemudian menjawab, "Bukan hanya karena mereka mengolah biji besi dengan baik, tapi juga karena semua biji besi yang ditambang di sini adalah yang berkualitas tinggi. Itu sebabnya nilai biji besi Dimitri sudah diakui secara luas." Ia melanjutkan, banyak wilayah lain mengalami kerugian besar dalam proses distribusi dan perolehan biji besi. Tapi Dimitri berbeda, karena mereka bisa mengolah semua bahan mentahnya sendiri tanpa perlu bergantung pada wilayah lain. Ini memungkinkan mereka memperoleh keuntungan besar. Dengan bangga, pria itu menambahkan, itulah alasan mengapa Dimitri disebut sebagai salah satu wilayah terkaya di barat laut. Saat itu, Morgan tiba-tiba mendekati Roman dan berkata, "Ini bukan tempat untuk berbicara, Tuan Muda. Jika Anda tidak ingin bekerja, setidaknya jangan mengganggu yang lain." Padahal, yang memulai percakapan tadi adalah teman pekerja tambang itu sendiri dan bukan dirinya. Namun, Roman tidak ingin memperpanjang masalah, jadi ia hanya meminta maaf karena sempat teralihkan dan langsung kembali bekerja. Dia mengangkat karung biji besi dan pergi tanpa banyak bicara, membuat Morgan hanya bisa terdiam memperhatikannya. Seminggu berlalu sejak Roman mulai bekerja di tambang. Saat sedang makan, ia berpikir bahwa meskipun telah bekerja bersama para penambang selama ini, mereka masih tidak berbicara dengannya kecuali saat dia yang mengajukan pertanyaan. Roman menduga bahwa ini adalah cara mereka untuk menandai batas wilayah mereka. Ketika Roman masih menikmati makanannya, seseorang mendekatinya, Morgan. Ia duduk di depannya dan bertanya, "Bolehkah aku menanyakan sesuatu?" Morgan berkata bahwa ia telah memperhatikan Roman selama seminggu terakhir. Ada satu hal yang membuatnya penasaran, lalu ia bertanya, "Kenapa kau bekerja di tambang ini?" Morgan menambahkan, "Bahkan Roswell, adik keduamu, yang merupakan pewaris kuat keluarga Dimitri, belum pernah menginjakkan kaki di sini. Tapi kau, sebagai putra sulung, tiba-tiba datang dengan alasan pelatihan sebagai penerus. Awalnya, kami semua berpikir bahwa kau tidak menganggap pekerjaan ini serius. Itu sebabnya aku terus mengawasimu. Namun, yang terjadi justru sebaliknya.
Roman bekerja lebih keras dari yang mereka bayangkan. Bahkan, ia lebih bersemangat dibandingkan para pekerja tambang lainnya dan selalu memenuhi kuota tanpa terkecuali. Morgan juga mendapat informasi dari seorang temannya yang bekerja di Kastil Dimitri bahwa Lord Dimitri, ayah Roman, tidak pernah menyuruhnya bekerja di tambang. Roman datang ke sini atas keinginannya sendiri. Mengetahui hal itu, Morgan benar-benar terkejut. Sambil menatap Roman dengan serius, Morgan bertanya, "Jadi, apa alasanmu yang sebenarnya?" Roman tersenyum tenang dan berkata, "Aku punya dua jawaban untukmu, satu jawaban idealis dan satu lagi yang realistis. Mana yang ingin kau dengar?" Morgan tanpa ragu menjawab, "Beri aku keduanya." Roman lalu menjelaskan, jawaban idealnya, Dimitri adalah kota tambang. Banyak orang di sini bekerja di tambang untuk bertahan hidup. Daripada hanya memahami kehidupan mereka dari jauh, aku ingin mengalaminya sendiri. Morgan menatapnya dengan serius, lalu bertanya, apakah benar ada alasan untuk melakukan hal seperti itu? Roman menjawab tegas, tentu saja. Selama aku masih menyandang nama Dimitri, aku harus melakukannya. Mendengar itu, Morgan berpikir bahwa jawaban Roman benar-benar mewakili sosok bangsawan yang diharapkan rakyatnya, pemimpin yang ideal. Namun, sebelum Morgan larut dalam pikirannya, Roman kembali berbicara. "Sekarang, aku akan memberimu jawaban yang realistis." Namun, Roman segera memotong pemikirannya dan menyampaikan jawaban realistisnya. "Dimitri bukan milikku. Meski ia telah mengumpulkan kekayaan yang luar biasa, semua itu masih menjadi milik ayahnya. Itulah sebabnya ia datang ke tambang besi, bukan untuk mencari sesuatu yang bisa ia dapatkan dari Dimitri, tetapi untuk menemukan sesuatu yang bisa menjadi miliknya sendiri. Jika ia menginginkan bagian dari kekayaan ayahnya, ia bisa saja menuntutnya dengan haknya, namun ia memilih jalan lain." Morgan tersenyum, lalu tertawa terbahak-bahak. Ia tidak pernah berpikir seperti itu sebelumnya. Ia mengira Roman hanya datang untuk mempersiapkan diri menghadapi perebutan warisan dengan saudara-saudaranya. Tapi jika Roman datang ke tambang, bukan ke bengkel tempa, itu berarti ia memahami betapa pentingnya peran para pandai besi dalam produksi besi. Dengan penuh semangat, Morgan mengepalkan tinjunya. "Tanyakan apa saja. Aku akan menjawab semuanya," katanya dengan senyum lebar. Morgan bukan orang jahat. Ia hanya lelah diperlakukan seperti alat oleh orang-orang di sekitarnya. Maka, dengan tulus, ia menjawab semua pertanyaan Roman, yang akhirnya mendapatkan informasi berharga mengenai tambang ini. Tambang besi Dimitri adalah yang terbesar di seluruh kerajaan, bahkan mungkin yang terbesar di benua ini. Di luar wilayah Dimitri, ada daerah pegunungan yang disebut tepi benua, yang penuh dengan bukit-bukit tak berujung. Jika wilayah itu berkembang lebih jauh, kekayaan yang bisa didapat Dimitri akan luar biasa besarnya. Namun, Morgan menjelaskan bahwa meskipun mereka memiliki sumber daya besar, tingkat produksi masih jauh dari optimal. Kecepatan penambangan berkurang karena berbagai bahaya dan kondisi kerja yang berat. Bahkan dengan dukungan penuh dari Lord Dimitri untuk meningkatkan keamanan, pekerjaan menambang tetaplah berisiko. Dan di daerah barat laut, gempa bumi sering terjadi. Bagaimana manusia bisa mencegah bencana alam? Seakan menjawab pertanyaannya sendiri, tiba-tiba, tanah bergetar hebat. Gempa bumi terjadi. Roman terkejut, begitu pula para pekerja tambang. Mereka semua panik. Morgan segera berlari keluar, bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Para penambang lain berteriak, "Tuan Morgan, terjadi longsor di dalam, seseorang terjebak." Ketika semua orang melihat ke arah tambang yang runtuh, mereka terdiam. Mereka tahu bahwa turun ke dalam tambang terlalu berbahaya. Jika ada gempa susulan, mereka semua bisa terperangkap. Seorang pekerja berbicara dengan suara gemetar, "Ada risiko longsor lebih lanjut. Kita tidak bisa gegabah." Tapi sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, Roman langsung menyela. "Aku akan turun ke sana." Morgan dengan cepat menahannya. "Tidak mungkin.
Kau adalah putra pertama keluarga Dimitri. Meskipun kau seorang ksatria Aura, jika tambang ini runtuh lagi, kau akan. Namun, Roman menatapnya tajam. Jika kita menunggu untuk mengambil keputusan, semuanya akan terlambat. Seperti biasa, saat-saat genting seperti ini memperlihatkan karisma Roman yang luar biasa. Dengan hanya mengenakan pakaian tanpa lengan, ototnya terlihat jelas, benar-benar sosok yang luar biasa. Mereka yang membawa nama Dimitri memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi. Roman mengucapkan kata-kata itu dengan tegas, membuat Morgan terdiam. Berdiri di pintu masuk tambang, Roman menoleh dan berkata, "Aku akan segera kembali. Bersiaplah untuk merawat korban yang terluka." Begitu ia selesai berbicara, ia langsung melompat masuk. Menggunakan auranya, ia melesat ke dalam tambang dengan kecepatan tinggi. Beberapa menit kemudian, Roman muncul kembali. Di punggungnya, ia membawa penambang yang terperangkap. Semua orang menatap dengan mata terbelalak. Tuan muda Dimitri menyelamatkan pekerja itu. Roman dengan tegas berteriak, "Cepat, bawa tanduk ke sini." Morgan tertegun melihat cara Roman menangani luka si penambang. Tidak mudah memberikan pertolongan pertama, apalagi di situasi seperti ini. Tapi Roman melakukannya dengan cekatan, seakan itu adalah hal yang biasa baginya. Begitu ia selesai membalut luka korban, ia berkata, "Bawa dia ke dokter secepatnya. Jika butuh ramuan untuk pengobatan, aku yang akan membayarnya." Saat penambang yang terluka dibawa pergi, Roman berbalik menghadap semua pekerja tambang. "Dengar baik-baik." Ia menatap mereka satu per satu. "Selama ini, kalian menganggap kejadian seperti hari ini sebagai takdir seorang penambang. Namun, meskipun seseorang telah bersiap, tidak ada yang bisa menghindari bencana mendadak. Tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan apapun." Dengan aura penuh percaya diri, Roman menyatakan, "Sebagai seseorang yang membawa nama Dimitri, aku akan menyelesaikan masalah ini. Dan aku akan melakukannya dengan cara apapun yang diperlukan. Percayalah padaku, tidak akan lama lagi, aku akan mencapai tujuanku." Jika kalian suka dengan judul cerita ini, jangan lupa komen di kolom komentar untuk melanjutkan cerita berikutnya. Nyalakan juga tombol loncengnya agar dapat notif saat part berikutnya tayang. Terima kasih atas masukan dan dukungan di kolom komentar ataupun di link donate Saweria. Sehat-sehat orang baik. Bye-bye.